Nama saya Muhammad Angga Ramdhani, NIM 122000222 dari kelas 12 2B01. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Nugroho Satrio Wibowo, NIM 122000195 dari kelas 12 2B01. Di sini peran saya sebagai ketua kelompok, dan untuk menjelaskan materi ini terutama mohon maaf pada salah satu anggota kami yaitu Januari Hulu sedang dilanda musibah dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti presentasi pada kali ini. Di sini kami akan menjelaskan pemrograman tentang tabungan di bank menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi NetBeans. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita coba akan menjelaskan mengenai satu proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana untuk kelompok kami sendiri telah memilih satu tema atau satu program, yaitu program ATM atau Anjungan Tunai Mandiri Sederhana ya. Di mana untuk program kami ini ada beberapa fungsi atau beberapa menu yang dapat diproses ya. Yang pertama yaitu menampilkan saldo, bisa untuk menyimpan dana atau menyimpan uang, kemudian penarikan uang ya, menarik uang. Oke, untuk programnya sendiri setelah di running, kita coba running ya, kurang lebih akan seperti ini tampilan awalnya. Menu ATM. Misalkan kita akan coba untuk mengecek saldo, maka sesuai dengan pilihan di sini kita akan pilih nomor 1 misalnya. Maka dia akan menampilkan saldo awal ya. Saldo awal 455.000. Kemudian kita coba akan memilih untuk simpan uang di nomor 2. Maka akan tampil masukkan uang yang akan disimpan. Misalkan saya akan masukkan uang 300.000 ya, maka secara otomatis saldo akan bertambah di 755.000 ya. Ulangi pilihan ATM, misalkan kita akan memproses yang lain gitu ya, kita akan ambil uang misalkan 3. Nah, maka dia akan menampilkan masukan uang yang akan diambil. Misalkan saya akan ambil 500.000 rupiah. Oke. Nah, maka saldo saat ini akan berkurang dari yang tadi 755.000 menjadi 255.000 ya. Misalkan untuk proses sendiri kita selesai, kita pilih nomor 4, selesai. Nah, untuk hasil runningnya atau programnya tersebut akan seperti ini, sesederhana ini sebetulnya. Nah, untuk source code sendiri nanti saya akan coba jelaskan, karena di sini kita menggunakan 2 kelas ya. Yang pertama ada tabungan kelas, kemudian bank menu. Nah, kebetulan untuk tabungan bank ini nanti saya sendiri yang akan coba jelaskan. Oke, bila kita lihat di sini ada package tabungan bank, import Java util scanner, kemudian public class tabungan bank, integer saldo. Saya coba akan menjelaskan untuk mengenai package terlebih dahulu. Package ini digunakan pada Java sebetulnya untuk memudahkan ya mengorganisir file dari kelas, dimana package ini merupakan mekanisme dari encapsulation atau suatu kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, subclass, package, dan juga interface. Kemudian selanjutnya ada import Java util scanner. Untuk ini merupakan coding untuk memasukkan paket scanner ya, atau menginput data dari keyboard. Agar bisa digunakan scanner, perlu mengimportnya kode tersebut ya, import Java util scanner. Kemudian ada public class dengan nama tabungan bank. Untuk public class sendiri ini digunakan untuk menyatakan ya bahwa kelas atau metode atau atribut tersebut dapat diakses oleh kelas lain dimanapun, sehingga variabel dalam kelas tersebut dapat diakses dari kelas manapun, karena kita akan membuat 2 kelas, yaitu tabungan bank kemudian bank menu.
Untuk selanjutnya ada integer saldo. Nah, ini adalah variabel di mana variabelnya saldo sendiri ini berbentuk angka atau integer. Nantinya akan diisi oleh data beberapa nominal gitu ya. Kemudian di sini ada scanner. Scanner masukan sama dengan new scanner sistem in gitu ya. Untuk ini untuk membangun sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai ya, yang dipindahin dari file yang ditentukan. Masukkan nama ini adalah nama scanner yang akan dibuat yang ini. Kemudian ada public tabungan integer saldo gitu ya. Nah, untuk ini ialah metode konstruktor parameter ya, di mana sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Jadi sama persis tabungan bank dengan nama kelasnya sendiri, samakan tabungan bank gitu ya. Nah, untuk konstruktornya sendiri ini berfungsi untuk memberikan nilai awal ya pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Untuk yang ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tis saldo ya. Ada sistem out, print, biaya, administrasi, bla bla bla. Ini hanya untuk, kalau untuk sistem out print ini untuk menampilkan ini ya, apa namanya, print out atau layout nanti yang akan ditampilkan pada saat running. Nah, untuk tis saldonya sendiri, tis ini adalah keyword pada bahasa pemrograman Java yang berfungsi untuk mereferensikan atau mengacu pada objek yang sedang aktif ya, yang tis ini. Jadi mengacu pada objek yang sedang aktif, saldo misalkan gitu. Dan dapat digunakan juga untuk memanggil konstruktor kelas tis ini, makanya kita pakai tis. Kemudian untuk selanjutnya ada tis saldo bla bla bla. Ini adalah menyimpan ini variabel saldo, dimana kita akan memasukkan saldo ini nominal awalnya yaitu 25.000 ditambah 20.000 ya. Untuk selanjutnya ada void, simpan awal gitu ya. Nah, untuk ini yaitu pendeklarasian variabel dengan nama fungsi simpan awal. Jadi ini adalah pendeklarasian variabel juga ya dengan nama fungsi simpan awal ini. Sistem out, print in saldo awal adalah ini untuk menampilkan data saldo, menampilkan data dari ini ya. Bila kita running tadi maka akan muncul nominal 25.000 ditambah 20.000 gitu. Oke, kemudian ada void simpan awal, sistem out, ini sama, ini untuk menampilkan juga ya. Kemudian ada void simpan uang integer simpan. Ini juga sama, yaitu pendeklarasian variabel dengan nama fungsi simpan uang. Yang tadi kan simpan awal, sekarang simpan uang. Bila mana kita memilih poin berapa tadi untuk simpan uang, maka ditaruhnya di sini di variabel simpan uang gitu ya. Saldo sama dengan simpan tambah saldo. Jadi menu tadi simpan, misalkan kita menambah 20.000, berarti nanti ditambah saldo awal yang tadi di input 25.000 ditambah 20.000 gitu ya. Oke, selanjutnya ada ambil uang, void ambil uang, integer ambil. Nah, ini juga sama. Untuk variabel ambil uangnya sendiri ini kita menggunakan fungsi dari percabangan ya, atau pengkondisian dari if dan else. If saldo lebih kecil atau sama dengan variabel ambil, maka sistem out akan menampilkan saldo anak kurang, karena si saldo ini nominalnya lebih kecil dari yang diambil misalnya gitu, tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan saldo anak kurang. Nah, sebaliknya di else ini, jika ini terpenuhi maka dia akan memproses ke else ini saldo dikurangi nominal yang diambil, maka dia akan menampilkan saldo saat ini adalah saldo akhir ya, saldo setelah saldo utama tadi dikurangi dengan nominal yang diambil. Oke, untuk kelas tabungan bank sendiri penjelasan dari saya rasa cukup. Kemudian untuk bank menu bisa dijelaskan lagi oleh rekan saya, silakan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Angga, yaitu tentang bank menu. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Angga tadi berupa tentang database. Yang sekarang adalah bahasa pemrograman untuk
selanjutnya. Ya, yang pertama pada barisan ke-6 di sini bertuliskan tentang PIK tabungan bank, dimana di sini nanti akan memanggil sini tabungan bank akan menjadi database dari bank menu. Kemudian dilanjutkan dengan import java.util scanner berdasarkan materi pada pertemuan ketiga sebelumnya. Kemudian lanjut ke barisan ke-12, sini menggunakan public class bank menu. Ini berfungsi sebagai untuk public supaya tidak menjadi privat, karena nanti jika menggunakan privat class tidak akan bisa digunakan oleh selain administrator. Dilanjutkan dengan public static void sebagaimana dengan mestinya. Kemudian di sini ada baris ke-16, integer ambil sama dengan 0 dan simpan sama dengan 0. Kita membuat variabel ambil dan simpan, dimana masing-masing dimulai dari angka 0, karena nanti kita akan menginputkan angkanya di dalam proses output, dan angka itu harus berupa fungsi integer. Kemudian pada baris ke-17, scanner pilih sama dengan new scanner system in seperti yang dijelaskan Mas Angga pada tabungan bank di sini. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya pada baris ke-19 kita membuat tampilan untuk awalannya seperti ini, sistem out bring ln. Selamat datang di Bank Anak Nusa Mandiri, karena kita temanya adalah bank dan membuat nama banknya adalah Bank Anak Nusa Mandiri. Selanjutnya di bawahnya akan ada peringatan store tunai pertama 500.000, itu kita membuat sebagai variabel tetap. Dan di sini pemrogramannya pada baris ke-21 adalah pemrogramannya, sedangkan di baris ke-20 adalah untuk tampilannya saja. Baik, lanjut ke baris ke-23. Di sini untuk perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan 1, dan i sama i plus plus. Ini berfungsi untuk perulangan, bisa dimulai dari 1, bisa dimulai dari i lebih besar sama dengan 1, dan i plus plus ini berfungsi sebagai perulangan tidak akan berhenti sampai perulangan ini memang benar-benar dihentikan atau ada sesuatu yang error. Kemudian lanjut ke baris ke-24, sini sistem out bring ln /n ini berfungsi sebagai spasi bawah, atau biasanya kalau dibuat mengetik itu enter. Kemudian lanjut tampilan menu ATM, kita buat pilihan 1 sampai 4, mana ada 1 yaitu cek saldo, 2 simpan uang, 3 ambil uang, dan 4 adalah selesai. Nah, terus kita buat tampilannya di bawah untuk pilih menu ATM, dan yang terakhir di sini menginputkan sebuah pemrograman, dimana jikalau dia memilih angka 1 maka akan mengambil pemrograman dari database yang tadi sudah dijelaskan Mas Angga, yaitu simpan awal, kemudian pakai else if, dimana jika looping lebih dari 2 itu menggunakan if, dan else. Dan sekarang jika dia memilih angka nomor 2, maka yang membuat programnya adalah simpan uang, dimana simpan uang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angga. Simpan uang tadi dimana saldo akan ditambahkan dengan simpan uang yang telah diinputkan. Ya, sini. Selanjutnya untuk pilihan menu angka 3 akan membuat pilihan sebagai ambil uang, yaitu sini akan dibuat dua pemrograman, dimana jika dia mengambil uang lebih dari tabungannya atau lebih dari saldo yang dimiliki si penabung ini, maka akan keluar
sini maaf saldo Anda kurang. Jikalau yang diambil itu kurang dari saldonya, maka akan sukses dan uang saldo akan dikurangi dengan uang yang diambil. Kemudian untuk pilihan nomor 4 selesai, maka sini kita menggunakan kode break di mana benar-benar akan selesai, pemrogramannya akan selesai. Ini looping B++ akan berhenti. Kemudian untuk else, jikalau memilih angka selain 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4, maka akan keluar menu tidak ada dan ulangi pilih menu ATM. Dan ini hanya berfungsi untuk integer sesuai dengan kata baris ke-31 ini hanya untuk integer. Jikalau dipilih huruf atau tanda, maka akan menjadi syntax error. Kita lanjut ke mencoba untuk melakukan running. Ya, di sini setor tunai pertama adalah 500.000, dimana di sini 500.000. Nah, kemudian sini ada biaya administrasi 25.000 dan biaya pembuatan ATM 20.000. Itu ada kata database tabungan bank di sini. Nah, itu tampilannya ada di sini. Kemudian fase pemrogramannya ada di sini. Nah, saldo yang dimaksud di sini adalah saldo ada di sini, uang menu 500.000, mana itu sudah menjadi variabel tetap. Kemudian saldo saat ini berkurang jadi 455.000. Menaikkan saja memilih angka nomor 1, maka saldo akan tampil 455.000. Jika ingin menyimpan uang, misalkan 1 juta, maka saldo akan menjadi 1.455.000. Jika dicek saldo, maka akan tetap 1.455.000. Jika ingin mengambil uang, misal uang yang ingin diambil adalah 2 juta, maka akan keluar notifikasi maaf saldo Anda kurang, ulangi pilih menu ATM. Karena di sini pemrograman di sini, jikalau yang diambil, uang yang diambil lebih besar daripada saldo atau saldo lebih kecil daripada uang yang diambil, akan keluar notifikasi maaf saldo Anda kurang. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yang diambil misal cuma 200.000, maka uang yang tersisa adalah 1.255.000. Nah, andaikan kita menyimpan uang lagi sebesar 400.000, nah, maka uang akan menjadi 1.650.000, dan ini akan berulang seterusnya. Apabila yang dipilih bukan angka atau integer, akan menghasilkan syntax error. Misalkan kita akan menjadi syntax error. Nah, kalau misalkan kita ulang lagi ya, simpan uang misal ada 300.000, kemudian kita memilih angka opsi nomor 4, akan selesai dan pemrograman akan ditutup dengan kode break pada bangunan di sini. Jika memilih angka 4 akan terjadi break dan pemrograman akan selesai dan tamat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen pada kolom di bawah.